Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak kami sekalian. Sebelumnya ingat ya, karena setan itu tidak menghendaki manusia berhasil, tidak menghendaki manusia sukses, ya, maka dia akan selalu menggoda manusia, terlebih-lebih terhadap manusia yang tidak selalu ingat dengan Tuhan. Ingat, setan itu yang pertama menghendaki supaya kita malas, ya. Setelah malas kita akan menjadi bodoh, setelah bodoh menjadi miskin, selanjutnya kita akan diajak untuk menjadi nakal. Itu kehendak setan. Oleh karena itu, marilah kita menjauhkan diri dari godaan setan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mulailah setiap kegiatan dengan niat dan doa. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita akan dijauhkan Allah dari setan. Baik anak-anak kami sekalian, hari ini kita bertemu dalam pertemuan yang ke-8, ya, bidang studi produk kreatif kelas 11, ya, untuk semester ganjil. Anak kami sekalian, di pertemuan kelima kita membahas judul sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Di situ kita ada membahas aneka produk kerajinan, ya, aneka produk kerajinan. Nah, sekarang di pertemuan ke-8 ini, ya, kita membahas manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kelanjutan dari pertemuan yang lewat, yaitu pertemuan ke-7, ya, diantaranya ada manfaat produk kerajinan berbentuk, manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai, ya. Itu untuk mengingatkan kembali. Yang kedua ada manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Kemudian, ya, di pertemuan kemarin kita ada membahas, ya, potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Ya, itu di pertemuan yang ke-7. Ada pula perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah. Perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah alat dan bahan yang dibutuhkan dalam produksi kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Sekali lagi, alat dan bahan, ya, bedakan itu, alat dan bahan. Kalau membuat kue, yang namanya alat itu, ya, misalnya pisau, ya, kompor, nah, itu termasuk kepada alat. Kalau bahan, tepung, gula. Nah, karena kami sekalian, beberapa karya kerajinan memiliki peralatan khusus yang tidak dipergunakan pada jenis karya lain. Artinya satu karya dengan karya yang lain pasti, ya, memiliki peralatan yang berbeda. Tetapi ada juga alat atau bahan yang dipergunakan hampir di semua proses berkarya kerajinan. Alat-alat tulis atau gambar misalnya adalah peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan hampir di seluruh jenis karya kerajinan, termasuk, ya, terutama saat membuat rancangan karya kerajinan tersebut. Baik, beberapa alat yang digunakan dalam berkarya kerajinan diantaranya adalah pensil, ya, pensil. Tentu sebelum kita memproduk barang yang kita hendaki, kita mempergunakan pensil untuk menggambarnya atau membuat sketsnya minimal. Yang kedua ada spidol, ya, spidol, terutama spidol yang berwarna. Kemudian komputer, ya, komputer. Ini biasa di zaman seperti sekarang ini, komputer
sangat diperlukan dalam memproduk suatu benda baru. Itu alat dan bahannya, ya. Kemudian proses produksinya, ya, proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dalam proses produksi kerajinan, seorang pengrajin harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, bentuk. Yang dimaksud bentuk pada produksi kerajinan adalah wujud fisik, ya, wujud fisik. Bentuk ini selalu bergantung pada sentuhan keindahan. Karena itu pula, dalam proses penciptaan seorang pengrajin harus menguasai unsur-unsur seni, ya, seperti garis, kemudian tekstur, warna, ruang, bidang, dan sebagainya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, fungsinya. Dalam pembuatan produk kerajinan, seorang pengrajin harus mampu menghubungkan bentuk dengan fungsi sehingga karya yang dihasilkannya dapat memenuhi fungsinya sementara bentuknya tetap indah. Dalam pembuatan produk kerajinan harus benar-benar memperhatikan aspek-aspek kenyamanan, ya, aspek-aspek kenyamanan. Yang kenyamanan ini nanti akan berhubungan dengan keselamatan. Itu perlu diperhatikan. Kemudian bahannya. Yang ketiga, pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan terhadap bahan harus dimiliki oleh seorang pengrajin, ya. Apalagi dari awal kita membicarakan, ya, membicarakan limbah berbentuk bangun datar. Itu yang disarankan di dalam pembangunan bangun datar, berarti memiliki ukuran panjang dan lebar, ya. Jadi dari bahan seperti itulah, ya, kita bergerak. Nah, dengan adanya pemahaman terhadap bahan, yang akan mampu menemukan teknik mengolahnya. Dengan teknik yang tepat akan dihasilkan karya kerajinan secara optimal, karena setiap bahan memiliki karakter yang berbeda. Tuh. Anak kami sekalian, dalam pertemuan ini, ya, kita akan membicarakan tentang kulit jagung, ya. Kulit jagung ini adalah limbah yang selalu dianggap sepele. Namun limbah ini hanya dapat kita temukan, ya, di tempat-tempat khusus, misalnya di pedesaan atau di perkotaan, ya, di pekan-pekan. Kalau di bahasa kita di pekan, ya, atau di tempat keramaian yang menjual segala macam jenis. Nah, yang pertama perlu kita lakukan perancangan produk, ya. Kulit jagung yang sepintas tidak berharga dapat menjadi karya kerajinan yang indah. Kulit jagung juga adalah limbah berbentuk bangun datar yang banyak ditemukan di pasar-pasar tradisional, ya. Kulit jagung itu, ya. Kemudian yang kedua, alat pendukungnya. Bahannya tadi berarti kulit jagung. Yang kedua adalah alat pendukungnya. Alat pendukungnya misalnya gunting. Ini diperlukan, ya. Nah, gunting akan lebih mudah dipergunakan daripada pisau untuk mengolah bentuk kulit jagung. Kemudian, ya, ada yang harus kita perhatikan, keselamatan kerja, ya, keselamatan kerja. Kemudian ada teknik pembuatannya, ya, teknik pembuatan limbah dari kulit jagung. Yang pertama, menyiapkan rancangan. Tadi di awal kita menjelaskan kita membutuhkan pensil. Nah, perlu kita gambar, ya, perlu kita gambar. Itu tadi menyiapkan rancangan. Kemudian yang kedua, menyiapkan batang lidi, ya. Bisa nanti kamu praktekkan ini, ya. Yang kedua, menyiapkan batang lidi. Siapkan beberapa batang lidi untuk digunakan sebagai tangkai bunga. Batang lidi dapat dimanfaatkan, ya, dapat memanfaatkan limbah, misalnya limbah tusuk sate, limbah kawat, sapu lidi, dan lain-lain
yang merupakan limbah, artinya sudah tidak terpakai lagi. Yang ketiga, menyiapkan kulit jagung. Kulit jagung yang akan digunakan untuk kerajinan hiasan bunga diusahakan yang masih utuh dan yang kering. Ya. Kemudian menggunting kulit jagung sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kemudian membentuk menjadi kelopak bunga. Ya, dibuat seperti kelopak bunga ya, seperti diserut. Kemudian menyiapkan tangkai bunga. Kemudian membuat bunganya ya. Dan yang kedelapan, membuat bunga dan daun. Ya. Nanti di pertemuan yang akan datang saya akan berikan contoh-contoh gambar bagaimana cara. Kemudian ada pula memperbanyak tangkai bunga. Baru yang terakhir, finishing karya. Ya. Finishing berarti bagian akhir. Selanjutnya apabila jumlahnya telah mencukupi dari yang kita ingin, maka bunga yang dibuat dengan memakai bahan dasar limbah kulit jagung tersebut siap untuk digunakan sebagai hiasan interior maupun eksterior rumah yang dapat diletakkan di atas meja atau diletakkan pada tempat-tempat tertentu. Itulah anak-anak kami sekalian bagaimana cara membuat kerajinan dari kulit jagung. Sederhana ya, nanti di pertemuan yang akan datang kalau masih ada waktu saya akan memberikan contoh-contoh bagaimana cara pembuatannya melalui bentuk. Saya kira itu saya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf